Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, malam ini insyaallah akan kita lanjutkan pengajian kita kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama abad ke-9 Hijriah. Dalilul Ahkam, kitab ini adalah dalil terhadap hukum-hukum yang ada. Jadi kita tidak hanya belajar hukum, tapi kita melihat langsung dalilnya. Sehingga kita merasa beragama itu merasa lebih tenang karena kita langsung melihat dalilnya. Walaupun tidak semua orang harus melihat dalil, cukuplah seperti yang disebutkan dengan ayat fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah ahlul ilmi jika kamu tidak mengerti. Sekalipun ahlul ilmi, tapi ahlul ilmi yang terpercaya menyampaikan sesuatu walaupun dia tidak sebutkan dalilnya, maka tidak ada salahnya kalau kita sekedar hanya mengikutinya. Karena tidak semua orang sanggup untuk memahami dalil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sholatul khusufi wa sholatul khusuf. Sholat gerhana bulan dengan sholat gerhana matahari. Kalau gerhana matahari, bahasa Arabnya sholatul khusuf, pakai kaf dia. Ya. Kalau gerhana bulan pakai kha, sholatul khusuf. Jadi khusyufus syamsi wa khusuful qamar. Itu apa? Bahasa Arab beda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita gerhana, ya sama-sama, gerhana bulan, gerhana matahari, gerhana. Dan kita sampaikan tidak ada perbedaan dalam kaifiat. Sholat gerhana bulan dengan gerhana matahari sama kaifiatnya. Ya, hanya saja yang berbeda, sholat ini tidak seperti sholat biasanya. Kalau sholat biasanya 2 rakaat, 2 rukuk, 4 sujud. Ya kan? Tapi kalau ini sholat 2 rakaat, 4 rukuk, 4 rukuknya dan 4 sujudnya, seperti itu. Dan disunnahkan memanjangkan bacaan ketika sholat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Jadi sunnahnya itu begitu gerhana, langsung kaum muslimin bersiap-siap untuk melaksanakan sholat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ini zaman dahulu, sebab belum ada metode, belum ada pengetahuan yang bisa memperkirakan terjadinya gerhana. Tapi kalau zaman sekarang dengan kemajuan ilmu sudah bisa diperkirakan kapan akan terjadi gerhana. Ya, kalau zaman dahulu bayi yang ada di dalam perut nggak ketahuan laki-laki atau perempuan. Kalau sekarang sudah pada ketahuan itu bayinya laki-laki ataupun bayinya perempuan. Nah, kemudian kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa gerhana bulan dan gerhana matahari tidaklah mitos yang beredar di masyarakat yang mengatakan bahwa gerhana itu karena ada yang mati ataupun karena ada yang hidup. Tapi sesungguhnya bulan dan matahari adalah ayatun min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda kekuasaan dan wahdaniyatnya Allah. Hanya Allah lah yang berkuasa menciptakan, mengatur, memelihara
alam semesta ini termasuk di dalamnya matahari dan bulan. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh ahli nujum bahwa ajal manusia itu dipengaruhi oleh bintang-bintang yang ada di langit. Jadi bintang-bintang yang ada di langit itu tidak memiliki pengaruh sedikit pun, ya, tidak memiliki pengaruh sedikit pun terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Itu semua hanya apa? Itu semua hanya keyakinan-keyakinan dan kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada dasarnya, baik dasarnya secara akli ataupun secara naqli, nggak ada hubungannya. Cuma kebetulan saja waktu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wafatnya Ibrahim putra Nabi itu bersamaan dengan terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sigap meluruskan pemahaman yang keliru dan pemahaman yang salah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan bahwa gerhana itu laisa limauti ahadin wala lihayati ahadin, bukan karena matinya seseorang dan bukan karena hidupnya seseorang. Nah, itu pembahasan yang lalu. Nah, sekarang hadis ke-104 tidak berkenaan lagi dengan sholat gerhana, tapi berkenaan dengan permasalahan yang lain. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ma habbat rihun qattun illa jasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi. Tidaklah bertiup angin, ya, kecuali Nabi berlutut, ya, di atas kedua lututnya. Wa qala Allahumma ij'alha rahmah wa la taj'alha adab. Ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai rahmat dan janganlah engkau jadikan angin ini sebagai azab. Rawah Syafi'i, riwayat Syafi'i, wa Tabrani, dan riwayat Tabrani. Wa anhu, dan daripadanya juga, maksudnya daripada Ibnu Abbas, annahu shalla fi zalzalatin 6 rakaat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gempa salat 6 rakaat. Jadi salat sunnah gempa. Pernah dengar Pak? Ini dia kan dalilnya. Wa arba' sajadat, dan 4 kali sujud. Wa qala hakada salatul ayat, dan beliau mengatakan seperti inilah salat ayat ketika ada peristiwa-peristiwa tentang peristiwa alam. Rawahul Baihaqi, riwayat Baihaqi. Wa dzakara Syafi'i an Ali radhiyallahu anhu mithlah duna akhir. Dan Imam Syafi'i menyebutkan dari Ali radhiyallahu anhu seumpamanya, tapi bukan bagian yang terakhir. Jadi jamaah rahimakumullah, di hadis ini dikatakan kalau ada angin kencang bertiup dengan kencang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlutut begini, berlutut, dan berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alha rahmat wa la taj'alha adab. Ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai angin rahmat dan jangan engkau jadikan angin ini sebagai angin adab. Itu menunjukkan apa itu? Menunjukkan betapa Nabi itu takut sekali. Kalau ada angin kencang, ini walaupun di sini cuma rihun, tapi riwayat yang lain itu angin kencang. Ketika ada angin kencang bertiup, dianggap Nabi bahwa Allah sedang murka dan akan menurunkan azab kepada umat ini, maka Nabi langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari pengalaman yang lalu-lalu, kaum Ad, kaum Samud itu ada yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin kencang. Fa amma adum fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuman fataral qauma fiha sar'an ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fa hal tara lahum min baqiyah. Adapun kaum Ad,
maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala birihin sorsorin atiyah, dengan angin puting beliung, dengan angin kencang. Ya. Jadi kaum Ad itu badannya tegak, kuat, pintar, bisa memahat gunung-gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Ketika datang angin kencang itu mereka saling berpegangan, ya, supaya tidak diterbangkan angin. Tapi begitu pun mereka sama-sama berpegangan, tetap aja diterbangkan angin. Sakharaha alaihim sab'a layalin. Mereka ditiup angin kencang itu sab'a layalin, 7 hari. Wa thamaniyata ayyam, ya, 7 malam 8 hari. Angin kencang. Wa fatarul qauma fiha sar'a. Maka engkau lihat, ya, umat yang durhaka kepada nabinya dan menentang Allah dan Rasulnya, mereka semua binasa. Hal tara lahum min baqiyah, tidak ada satupun yang tersisa. Jadi dari pengalaman itu, maka apabila datang angin kencang, Nabi takut sekali. Nabi takut sekali. Maka di dalam syarah ini saya kutip daripada syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan di sini yang dimaksud dengan angin yang ada di dalam hadis ini adalah angin kencang. Kenapa dikatakan angin kencang? Ada dalam riwayat Sahih Bukhari, annahu idza safatir riyahu, ya, uriba dzalika fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada angin kencang, maka kelihatan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ketakutan. Nabi takut, ya. Padahal beliau adalah kekasih Allah. Padahal beliau adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini katanya dalilun ala syiddati makhafati Rasulillah min rabbih wa iqabi. Hadis ini menunjukkan betapa takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya dan takut dari hukumannya. Bukan itu saja. Karena idza ra'a sahaban aw ghaiman sara yuqbilu wa yudbir wa yadkhulu wa yakhruj. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat ada awan gelap gitu kan, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi keluar masuk lagi, pergi keluar masuk lagi. Ini enggak kayak orang gelisah, tapi itu kayak orang gelisah kalau sudah melihat ada awan gelap gitu. Kalau kita cengengesan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah melihat itu katanya seperti itu dalam disebutkan dalam hadis. Kata Aisyah, fataqulu lahu Aisyah, melihat Nabi seperti itu, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, an-nasu idza ra'au dzalika qad yastabshirun. Faqala ya Aisyah, wa ma yu'minuni an yakuna fi dzalika adab qad udiba qaumun birri. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau orang melihat ada awan hitam seperti itu, mereka senang dan mereka gembira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjamin bahwa itu adalah akan turun hujan? Nggak ada yang jamin bahwa itu akan turun hujan. Boleh jadi akan turun azab. Dan Allah telah mengadab suatu kaum dengan awan hitam. Ya, dengan awan hitam itu Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Ad. Karena kaum Ad itu
sekian lama hujan tidak turun. Hujan tidak turun sebagai adab untuk mereka. Hingga pada suatu hari mereka melihat ada awan hitam, gelap gitu ya. Lalu mereka semua kegirangan. Ya, hore, hujan mau turun katanya. Kemarau berakhir, ya. Tapi apa yang terjadi? Bal huwa mastajaltum bihi rihum fiha adabun alim. Itu bukan hujan mau turun, tapi itu adalah adab. Ya, adab yang sangat pedih. Ya, itu adalah adab Allah yang akan ditimpakan kepada kalian semua. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Apa yang terjadi? Maka angin kencang itu meluluh lantakkan seluruh yang ada. Maka di waktu keesokan harinya tidak ada yang tersisa kecuali tempat tinggal mereka. Semua diterbangkan kecuali rumah-rumah mereka. Maka oleh karena itu diambil kesimpulan anna kullaman billahi a'rab kana minhu akhwa wa kullu man billahi a'rab kana minhu akhwa. Semakin seseorang itu makrifat kepada Allah, maka dia semakin takut kepada Allah. Semakin dia makrifat kepada Allah, maka dia semakin takut kepada Allah. Kenapa katanya? Li'annal insana idza nazara ila dhunubihi wa ila taqsirihi khafa min Allah azza wa jalla. Karena manusia apabila melihat kepada dosa-dosanya, ya, apabila kita melihat kepada dosa-dosa kita, ya, dan apabila kita melihat betapa kita bermalas-malas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu, ya, betapa kita mudah dalam melakukan dosa. Khafa min Allah azza wa jalla. Lalu dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ingat dosa-dosa kita. Dosa kepada orang tua, dosa kepada tetangga, dosa mata, dosa telinga, ya, dosa hati kita. Maka kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula anna al-insana ya'tamidu ala afwillahi azza wa jalla wa si'ati rahmatihi wa ihsanihi lahalak. Andai kata manusia hanya mengandalkan keampunan Allah dan luasnya rahmat Allah dan kasih sayangnya Allah, niscaya dia akan binasa. Ya. Ya. Kalau dia udah banyak dosa, banyak maksiat, banyak kejahatan, ya, lalu dia mengatakan tenang-tenang saja. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Besok dosa terus, maka halak orang tersebut akan binasa. Makanya kata sini, lakin yarju wa yakhaf. Tapi orang Muslim itu hendaknya di satu saat, di satu sisi dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika mengaji gini, berharap kepada Allah turun rahmat, dapat pahala dari Allah, ya, dapat keberkahan dari Allah. Ini dicatat sebagai amal soleh sehingga semangat terus, Pak. Nanti mau sholat sunnah berharap dari Allah dapat pahala, ya, mau baca Quran berharap dari Allah setiap huruf dapat 10 kebajikan, mau bersedekah berharap. Tapi katanya wa yakhafu. Tapi jangan hanya berharap, tapi kita harus ada rasa takut. Ya, apabila melihat kepada dosa-dosa kita, apabila melihat kepada maksiat yang telah kita perbuat, ya, apabila kita melihat betapa diri kita ini malas-malasan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nasihat dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya ini, katanya, la tanzur ila taqsirika bi'tibari zamanika. Ya, jangan engkau melihat dosa-dosamu, kekurangan-kekuranganmu
dengan orang yang ada di masamu nih. Katanya Pak. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kepada zaman kita sekarang ini, nanti kita anggap bahwa kita ini adalah waliun min auliyaillah. Kayaknya saya ini wali lah. Waliullah katanya. Di sana orang banyak yang enggak sekolah, banyak yang berjudi, banyak yang mabuk. Tapi saya ini wali katanya. Jangan lihat kepada manusia-manusia yang hidup di zaman ini. Ya. Nah, kenapa? Lakin unzur ila taqsirika bin nisbati liman sabaqaka. Tapi lihatlah, ya, kalau kita melihat kekurangan kita itu, lihat kepada para salafun salih, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah, imam yang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengabdi kepada Allah. Dan lihatlah kepada keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar itu penakut, Pak. Dia bukan penakut sama orang. Kalau sama orang dia nggak takut. Iblis saja takut sama Umar. Umar itu katanya kalau dia lewat satu lorong, Iblis mau lewat dari situ, Iblis minggir dulu. Iblis aja minggir, setan minggir. Tapi Umar itu sangat takut akan dosa-dosanya. Selevel Umar, takut kalau dia itu munafik, Pak. Ya. Jangan-jangan kita menganggap bahwa diri kita ini waliullah gitu ya. Sedangkan Umar menganggap dirinya itu munafik. Ya, kata dia kepada Uzaifah ibn Yaman, wahai Uzaifah, tolonglah. Apa adanya? Ada nggak nama saya di dalam database orang-orang munafik itu? Atau karena Uzaifah itu sahibu sirri Rasulillah, tempat penyimpanan rahasianya Rasulullah. Jadi Rasulullah tahu nama-nama orang munafik yang ada di Madinah, dan mereka adalah orang kafir. Dan nama itu disampaikan Nabi kepada Huzaifah ibnul Yaman. Kenapa tidak kepada Abu Bakar? Kenapa tidak kepada sahabat yang lain? Karena tidak semua orang sanggup untuk menyimpan rahasia. Itu kan godaan rahasia itu luar biasa. Nanti ada rahasia. Ini saya ceritakan buat Bapak aja ya. Jangan ceritakan sama yang lain. Ini khusus Bapak aja. Nanti sama yang lain gitu juga. Ini rahasia, ini off the record katanya. Tapi tetap aja diceritakannya gitu ya. Ada sih beberapa sahabat yang kuat menyimpan rahasia, termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar. Waktu anaknya sudah janda, Hafsah. Datang ke Abu Bakar, tanya, nikahlah sama putriku. Kata Abu Bakar, no comment. No comment. Enggak ada komentar. Tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Dia menjadi Umar kesal sama Abu Bakar. Hanya datang kepada Utsman. Utsman, mau nggak nikah sama putriku Hafsah? Orang dulu itu proaktif, Pak, mencari orang-orang soleh untuk jadi suami bagi anak-anak. Kata Umar, kata Utsman, kayaknya saya nggak mau nikah. Ya, nggak mau nikah untuk saat ini. Nah, subhanallah, tak berapa lama setelah itu, ternyata Hafsah ini dilamar oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dinikahi oleh Rasulullah, Abu Bakar datang kepada Umar, wahai Umar, kau jangan sakit hati sama aku. Bukan aku nggak mau nikah sama putrimu itu, tapi sebelum engkau menawarkan itu kepada saya, itu Rasulullah sudah pernah menyebut nama anakmu itu. Ya, Rasulullah sudah pernah sebut namanya. Ya. Tapi kan nggak mungkin saya membocorkan rahasia Rasulullah kepadamu. Nggak mungkin saya bilang, wahai Umar, tenang aja, nanti
ada yang melamarnya. Saya nggak mungkin ngomong begitu kepadamu, ya Umar. Itulah kehebatan, salah satu kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam menyimpan rahasia. Jadi jamaah rahimakumullah, Umar ini punya penakut. Ya, sampai ditanyakan namanya, adakah namanya di antara nama-nama orang munafik? Ya, akhirnya Hudzaifah bin Yaman nggak kuat menolak permintaannya itu, dia bilang nggak ada katanya, nggak ada katanya. Udah cukup, terakhir, jangan tanya-tanya lagi saya. Siapapun nggak ada lagi yang boleh bertanya, kata Hudzaifah bin Yaman. Tapi di sini diceritakan suatu ketika ada qori yang membaca ayat inna dzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya adab Tuhanmu pasti. Sebuah kepastian. Ma lahu min dafi'. Tidak ada yang bisa menolaknya ketika mau turun, dan tidak ada yang bisa mengangkatnya ketika sudah terjadi. Maridha maradan hatta yu'ada min khawfihi min Allah azza wa jalla. Habis mendengar ayat itu Umar jatuh sakit, Pak. Bahkan jatuh pingsan Umar ketika mendengarkan ayat ini. Sampai orang-orang datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Sedangkan kalau kita mendengarkan ayat ini seperti angin berlalu, ya, tidak ada pengaruhnya. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Makanya jamaah rahimakumullah, supaya timbul rasa takut kita itu bagaimana caranya? Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang hidup di zaman ini. Kita bandingkan hidup kita kepada para salafus saleh. Lihat ke atas. Dalam ketaatan kepada Allah itu lihat ke atas. Ya. Tapi dalam urusan dunia lihat kemana? Lihat ke bawah. Jadi jemaah rahimakumullah. Jadi dalam hadis ini dikatakan bahwa Nabi takut. Ya, sampai beliau mengucapkan doa, Allahumma ja'alha rahmah wa la taj'alha azab. Ya Allah, jadikanlah awan hitam ini hujan yang membawa rahmat, tapi jangan engkau jadikan awan hitam ini yang angin yang membawa adab. Ya. Karena memang angin itu ada kalanya dia rahmat dan ada kalanya dia adab. Nah, jadi jemaah rahimakumullah. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, jadi dari hadis tadi dapat kita ambil kesimpulan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada angin, ya, apabila ada angin kencang dan apabila ada awan gelap, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takut. Tapi sebenarnya yang akan dibahas di sini bukan itu. Yang mau dibahas di sini adalah paruh kedua daripada di sini. Annahu shalla fi zalzalatin 6 rakaat wa 4 sajadah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada gempa, Nabi sholat 6 rakaat dan 4 kali sujudnya. Jadi kalau di sini kita saya ambil penjelasannya itu di sini. Nah, ini, jika terjadi kemarau ada sholatnya, ya kan? Nama sholatnya apa? Sholat istisqa. Jika terjadi gerhana bulan dan matahari, ada sholatnya. Sholat khusuf dan sholat khusuf. Lantas jika terjadi gempa bumi, apakah ada sholat sunnah khusus karena gempa bumi? Nah, tapi berdasarkan hadisnya ada. Ya, kan? Ibnu Rushdi membahas hal ini dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini kitab dia tidak terikat dengan satu madhab saja. Ya. Dia kitab semacam kitab perbandingan madhab. Ya. Boleh mengatakan wa qad istahabba qaumun as-salata lizzalzalah war-rih waz-zulmah wa ghairu dzalika minal ayat. Ya. Ada sekelompok
ya, sekelompok ahlul fiqh yang melakukan sholat karena gempa dan karena angin kencang dan karena awan gelap, dan selain daripada itu kiasan ala kusufil qamari wasyamsi, karena dikiaskan dengan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Kenapa gerhana bulan itu pun fenomena alam, ya, Allah menunjukkan kekuasaannya. Maka gempa, angin kencang, awan hitam juga adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Linassihi alaihi salatu wassalam ala illati bidai wa huwa kaunuha ayah. Dia alasannya kuat juga. Alasannya apa? Karena Nabi mengatakan bahwa gerhana bulan dan gerhana matahari itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai kias sebagai dalil hukum katanya, maka kias ini sangat cocok katanya. Karena alasan sholat itu apa? Ayatun min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau gerhana bulan, gerhana matahari, apalagi sholat minta hujan adalah karena fenomena dan peristiwa alam, maka ini juga begitu. Nah, lakin lam yara hadzal malikun wala syafi'i wala jama'atun min ahli. Tapi pendapat ini tidak diambil oleh Imam Malik dan tidak diambil oleh Imam Syafi'i dan tidak diambil oleh jama'atun min ahli. Wa qala Abu Hanifah, tapi Imam Abu Hanifah, in shalla lizalzalati faqad ahsan wa illa fala. Jika ada orang yang salat gempa, maka itu baik. Tapi jika tidak salat pun, maka tidak ada masalah. Jadi andai kata ada orang yang melaksanakan sholat gempa ini, jangan Bapak katakan ahlul bid'ah. Itu gunanya kita belajar fikih. Ya, ada ulama yang berpendapat seperti yang demikian. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang berpendapat seperti itu siapa? Imam Abu Hanifah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang kita baca tadi. Hadisnya yang kita baca tadi ini apa dia? Coba ya, kita perhatikan Pak hadis. Itu. Annahu shalla bizalzalati sitta rakaat. Bahwasanya beliau sholat pada gempa 6 rakaat. 6 rukuk dan 4 sujud. Itu dalilnya. Hadis ini riwayat daripada Syafi'i. Nah, kembali lagi kepada sholat gempa tadi. Ya. Waruya ani bin Abbas annahu shallalaha misla sholatil kusuf. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahwasanya beliau siapa? Ibnu Abbas. Sholat gempa seperti sholat gerhana matahari. Sholat gempa seperti sholat gerhana matahari. Jadi ada, sebenarnya ada ya. Tapi Syafi'i, Maliki tidak mengambil pendapat ini karena menurut mereka dalilnya tidak begitu kuat. Tapi ada sebagian ulama, khususnya mazhab Abu Hanifah, yang mengambil pendapat ini, yang melakukan sholat sunnah gempa, ya, sholat sunnah gempa, dan juga sholat sunnah ketika ada fenomena-fenomena alam yang lain. Kesimpulan bahwa mazhab Syafi'i dan Maliki tidak menganggap adanya sholat sunnah ini, maupun namun mazhab Hanafi menganjurkan. Sebagai warga yang mayoritas Syafi'i, tentunya kita tidak melaksanakan sholat ini. Kita cukup melakukan amalan-amalan baik dan taubat. Cuma ada sebenarnya pengganti daripada sholatnya itu,
yaitu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita simpulkan jamaah rahimakumullah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Bima siwa sholatil kusuf. Jadi fenomena alam itu ya tidak ada sholatnya, kecuali sholat gerhana bulan sama gerhana matahari. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Fal madhhabul ma'ruf innal mutaakhirina min ashabi Ahmad annahu yusalla lizalzalati khassatan wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa qala innahu yusalla li kulli ayah. Qala wa huwa qaulul muhaqqiqina min ashabina yang qulu rahimahullah. Nah, maka madhab yang ma'ruf di kalangan mutaakhirin daripada pengikut Hambali, ya, mereka mengatakan ada sholat fenomena alam tapi khusus untuk gempa. Berarti kalau tadi angin tidak, kalau awan hitam tidak. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga mengambil pendapat ini. Beliau mengatakan yusalla li kulli ayah. Setiap ada ayat-ayat Allah, maka kita disunnahkan sholat. Menurut beliau itu adalah pendapat ahli tahqiq, ya, dari kalangan Hambali. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu yusalla lizalzalati wa li ghairiha minal ayat. Ya, pendapat yang kedua, ada sholat sunnah gempa dan ada juga sholat sunnah angin kencang dan juga ada sholat sunnah awan hitam. Itu tadi pendapat Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, tidak ada sholat gempa dan tidak ada sholat awan hitam dan tidak ada sholat angin kencang. Ya. Illa ma sabatal khabaru bi. Jadi tidak ada sholat fenomena alam kecuali yang ada dalilnya. Yang dalilnya itu dianggap sahih oleh para ulama, seperti sholat gerhana bulan sama gerhana matahari. Dan inilah pendapat yang paling kuat, karena tidak ada kepastian bahwa Nabi SAW melakukan sholat karena ada angin kencang, karena ada awan hitam, dan karena ada awan hitam. Waruya an Anas bi isnadin naik inda Abi Dawud qala in kanat ar-rih ash-shadidah la tasuru fa kunna nubadiru ila al-masajid makhafatal qiyam. Yang ada riwayatnya begini. Apabila ada angin kencang, maka kami bersegera pergi ke masjid karena kami takut akan terjadi hari kiamat. Nah, ini juga dalilnya ini. Jadi kalau ada angin kencang, ada awan hitam, kalau gempa jangan ke masjid, Pak, ya. Kalau masjid kita nanti takut malah. Kalau angin kencang nggak apa-apa ke masjid gitu ya. Kalau awan hitam nggak apa-apa ke masjid. Tapi kalau gempa, pergilah ke tempat yang ke titik apa namanya? Titik kumpul lah. Jangan masuk ke masjid, takut nanti masjidnya runtuh. Gimana? Iya, menyelamatkan diri lah. Nggak ada. Kalau banjir nggak ada. Tapi kalau dikiaskan dengan apa tadi? Angin kencang, apa lagi? Iya, itu ada sholatnya. Kalau mengikuti mazhabnya Abu Hanifah bisa dikiaskan. Karena sholat ini itu nggak boleh dicegah orang sholat. Sedikit aja ada dalilnya, nggak boleh dicegah.
Karena takut nanti kita masuk dalam ayat ara'aital ladzi yanha abadan idza shalah. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mencegah orang lain untuk sholat? Ya, takut kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau azan itu perkara baru lagi itu, Pak. Belum pernah dengar, tapi bukan berarti yang nggak pernah saya dengar tidak ada. Tetapi saya belum pernah mendengarnya. Azan ketika belum pernah dengar. Nanti kita temukan. Tapi belum pernah, Pak. Belum pernah dengar. Seumur-umur belum pernah dengar. Nah, wa mimma yadullu ala annaha la tusalla 'inda zalzalah. Pendapat yang paling kuat tadi tidak ada salat karena gempa, ya. Yang menunjukkan itu ketika ada gempa yang ada adalah zikir, doa sama tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dalam hadis dikatakan zalzalatil ardu fi ahdi Umar hatta istaqbatis surur al-asirrah wa taharrakat. Pernah terjadi gempa dahsyat di masa Umar sampai goncang semua. Apa kata Umar? Innallaha yasta'tibukum fa'tibuh. Allah Subhanahu wa taala sedang memerintahkan kepada kalian untuk meminta ridhonya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian agar kalian mengambil hati, membuat Allah ridho. Fa'tibu, ya, ridhokan kamulah Allah. Jadi kalau ada gempa, ridhokan Allah, Pak. Bagaimana supaya Allah ridho? Nangis, doa, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun, gitu, ya, gitu. Gitu. Terus apa katanya? Wa qala ghayyartum, kata Umar, kalian udah berubah semua katanya. Kalian udah berubah, nggak seperti dulu lagi, kata Umar. Wallahi in adat ila dzalik kharas ankum. Kalau datang gempa sekali lagi, aku tinggalkan kalian, nggak mau lagi, kata Umar. Karena kalian udah berubah, nggak macam dulu lagi, kata. Maksudnya kesalehan kalian sudah berubah. Walam yunqal annahu fa'ala wa shalla. Dan tidak ada riwayat bahwa Umar melakukan melakukan. Jadi pendapat yang paling kuat tidak ada. Tidak ada. Tapi andai kata ada orang yang melakukannya, sudah. Ya. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang paling, tapi yang disunnahkan adalah berdoa, apalagi berzikir, memohon dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi sedang sangat ketakutan ketika melihat fenomena-fenomena seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.